Selamat siang semua. Udah makan belum nih? Nah, kami dari Belum, kelompok 10 kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mini riset dari kelompok kami yang berjudul Gender Diversity. Is more diverse better? Next. Saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Sani Ainur Rizky. Dia akan menjelaskan tentang latar belakang. Saya, Agung Santoso, akan menjelaskan tentang metode penelitian. Dan terakhir, Fernanda Alfian Rahman menjelaskan tentang hasil dan pembahasannya. Next. Bagian pertama, yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh keberagaman gender pada komposisi dewan direksi terhadap nilai perusahaan. Keberagaman gender dalam komposisi dewan direksi diukur oleh dua proxy, yaitu variabel dummy keberadaan perempuan dalam direktur utama dan proporsi perempuan dalam dewan direksi. Sedangkan nilai perusahaan diukur dengan melihat nilai Tobin-Skew sebagai ukuran berbasis pasar. Metode pengujian menggunakan regresi data panel dengan data sampel akhir berjumlah 33 sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2018. Permasalahan keberagaman gender ini menjadi menarik di Indonesia karena negara ini sudah mulai terbuka terhadap keterwakilan dan kesetaraan gender pada beberapa bagian institusi tertentu. Namun, hasil uji statistik menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam komposisi dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Latar belakang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sani. baik, terima kasih Agung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Salah satu tujuan bisnis perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dalam hal ini, posisi dewan memegang tanggung jawab yang cukup penting. Menurut penelitian Iswadi tahun 2016 dan penelitian Zulfina tahun 2019 mengungkapkan bahwa sebagian besar keberhasilan perusahaan dalam meraih nilai perusahaannya ditentukan oleh keberagaman dewan direksi dan CEO dalam sebuah perusahaan. Keberagaman gender dianggap berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Keberadaan perempuan yang lebih banyak dalam komposisi dewan akan membawa pendapat dan pertimbangan baru dalam proses pengambilan keputusan, serta mampu menjadi competitive advantage bagi perusahaan dan akan membangun suatu fondasi yang kuat untuk bersaing, serta mampu meningkatkan pemantauan dan independensi dewan sehingga mendorong terciptanya GCG. Next. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai research gap dalam penelitian kami. Terdapat berbagai perbedaan dalam penelitian terdahulu. Menurut penelitian Kilik dan Kuzey tahun 2016, pada sejumlah entitas yang terdaftar di BIS Turki pada tahun 2008 hingga 2012, dan penelitian dari Liu tahun 2014 pada sejumlah perusahaan yang terdaftar di Cina pada tahun 1999 hingga 2011, kedua penelitian ini mengungkapkan bahwa dampak keberadaan gender dalam struktur dewan perusahaan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA maupun Tobin-Skew di perusahaan menunjukkan hasil yang signifikan dan positif. Next. Argumen yang mendukung hubungan positif ini adalah tren investasi yang mendukung CSR dengan adanya kesetaraan gender dalam dewan. Hal ini mendorong investor untuk mempertimbangkan ketika membuat keputusan investasi dan laporan sebagai variabel investasi yang positif, sehingga komitmen terhadap masalah sosial dan etika akan meningkatkan permintaan yang lebih tinggi dari saham. Kemudian, pengalaman dan perspektif hidup yang dimiliki oleh Dewan Perempuan mampu menghubungkan perusahaan secara lebih baik dengan para pemangku kepentingan yang bergender perempuan, dan hal ini akan membuat perusahaan menjaga hubungan yang lebih baik dengan klien atau pelanggan perempuan, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Next. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian ini.
Menurut Herrera Cano dan González Perez tahun 2019 yang telah menganalisis literatur yang tersedia tentang hubungan antara Dewan Direksi Perempuan dan kinerja keuangan perusahaan dengan mengidentifikasi 40 studi berbeda yang mencangkup 28 negara, serta hasil penelitian dari Mark Viroh dan Zulfina tahun 2019 pada perusahaan yang terdaftar di BI menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara proporsi perempuan dalam Dewan Perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA maupun Tobin Skew. Next. Salah satu alasan yang mendukung hasil yang tidak signifikan ini adalah adanya proporsi perempuan pada anggota dewan umumnya juga masih disebabkan oleh faktor keluarga dan umumnya terjadi pada perusahaan kecil, sehingga sulit untuk mengukur apakah posisi perempuan pada anggota dewan tersebut hanya dikarenakan faktor keluarga saja atau memang karena kompetensi yang cukup baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya adalah motivasi penelitian kami. Di Amerika Serikat, baru-baru ini perempuan telah mengambil sebagian besar posisi direksi di perusahaan. Begitu pula pada Perancis, Belanda, dan negara-negara lainnya. Mereka telah menetapkan hukum terkait 40% kuota untuk jumlah anggota dewan perempuan di sejumlah perusahaan. Namun, di Indonesia, berdasarkan hasil studi Center for Governance, Institution, and Organization tahun 2012, persentase perempuan pada struktur dewan di perusahaan yang terdaftar di BI masih rendah, yakni sebesar 11,6%. Sehingga perlu dilakukan uji lebih dalam apakah hasilnya tetap signifikan walaupun persentase perempuan pada struktur dewan di perusahaan tersebut rendah. Kemudian, permasalahan keberagaman gender ini menjadi menarik di Indonesia karena negara yang berkembang ini sudah mulai terbuka terhadap keterwakilan gender pada beberapa bagian institusi tertentu. Next. Oke. Lalu, mengapa kamu memilih sampel industri barang konsumsi? Itu karena sudah banyak penelitian yang menguji hubungan keberagaman gender terhadap nilai perusahaan pada perusahaan konstruksi dan perbankan. Namun, hanya sedikit penelitian yang menguji di sektor industri barang konsumsi. Kemudian, adanya perusahaan Indonesia pada sektor industri barang konsumsi ini yang telah memberikan peluang tinggi pada perempuan untuk menjadi pemimpin perusahaan. Salah satu perusahaan tersebut adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Jumlah total perempuan dalam trainee manajemen Unilever atau MT pada 2010 cukup tinggi dengan angka 57% dari keseluruhan MT Unilever tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda mengenai pengembangan hipotesis. Westberg pada tahun 2008 yang menjelaskan bahwa keberagaman gender itu dapat meningkatkan penyelesaian masalah karena keberagaman gender itu menimbulkan keberagaman perspektif yang muncul dari direksi yang lebih beragam serta yang berarti bahwa akan lebih banyak variasi maupun alternatif yang bisa dievaluasi. Dengan pandangan yang lebih luas, para direksi akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sebuah permasalahan dan juga kompleksitas lingkungan bisnis dan dengan demikian meningkatkan pengambilan keputusan dan dengan demikian pula lebih beragam gender di dalam direksi akan meningkatkan competitive advantage perusahaan. Dan dengan argumen-argumen tersebut kami menyusun hipotesis bahwa keberagaman gender itu dalam komposisi direksi perusahaan itu akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Agung. Metode penelitian. Oke, penelitian ini mengambil subjek tentang pengaruh diversitas gender dewan direksi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BI. Kami mendapatkan data ini dari idx.co.id. Dua laporan keuangan untuk tahun 2017 sampai 2018. Populasi yang kami ambil pada penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi. Next. Kami dalam memilih sampel, kita menggunakan teknik purposive sampling.
yaitu dengan kriteria pertama perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2017 sampai 2018. Tersedianya profil gender direktur utama dan para dewan direksi secara berturut-turut selama 2017 sampai 2018. Tersedianya laporan keuangan secara berturut-turut selama 2017-2018. Oke. Pengukuran variabel. Kami dalam penelitian ini menggunakan variabel dependent yaitu Tobin-Skew. Tobin-Skew digunakan untuk mengukur nilai perusahaan berbasis pasar. Pengukuran Tobin-Skew dengan menggunakan total nilai pasar perusahaan dijumlah dengan total hutang, kemudian dibagi total aset. Kemudian variabel independen yang kami gunakan dalam penelitian ini variabel utama dan variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan variabel independen utama yang diproksikan dengan gender direktur utama dan proporsi wanita dalam dewan direksi. Gender direktur utama menunjukkan gender dalam direktur utama perusahaan dengan menggunakan variabel dummy, yaitu mengambil nilai 1 ketika direktur utama bergender perempuan dan nilai 0 ketika terdapat direktur utama bergender laki-laki. Proporsi wanita dalam dewan direksi dihitung dengan menggunakan jumlah wanita dalam dewan direksi dibagi dengan total jumlah dewan direksi di perusahaan tersebut. Oke, kemudian variabel kontrol yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural dikali dengan total aset. Leverage perusahaan, kami menggunakan DAR dengan rumus total hutang dibagi total aset. Usia perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma usia perusahaan yang diukur dengan tahun berdirinya IPO dikurangi tahun berdirinya. 2018 dikurangi IPO. Next. Dalam menganalisis, kami menggunakan pendekatan random effect model dengan analisis regresi sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fernanda tentang hasil dan pembahasan. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil regresi kami. Kami menggunakan dua model. Model yang pertama, kami mengukur gender variable terhadap variabel independen, yaitu nilai perusahaan, tanpa variabel kontrol, serta untuk model yang kedua, kami menggunakan gender variable beserta kontrol variabelnya terhadap variabel independen, yaitu Tobin-Skew atau nilai perusahaan. Pada model pertama, didapatkan bahwa tidak ada nilai yang signifikan atau p-value pada tingkat 10% sampai dengan 1%. Hal ini menunjukkan atau dapat disimpulkan bahwa pada model pertama itu mengindikasikan bahwa tidak ada variabel yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Serta pada model kedua juga didapatkan bahwa tidak ada nilai yang signifikan pada gender variabel dummy maupun proporsi direktur kepada nilai perusahaan. Namun pada model kedua ini didapatkan pada lineage atau umur perusahaan yang signifikan pada tingkat 10%. Hal ini dalam kedua model ini dapat disimpulkan bahwa gender variabel dummy maupun proporsi dewan itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin-Skew. Dan juga dengan kesimpulan ini menyatakan bahwa hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis utama kami yang menyatakan bahwa keberagaman gender dalam CEO dan komposisi dewan direksi perusahaan itu memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, karena hasil kita negatif tersebut, kami memiliki beberapa argumen yang
mendukung hal tersebut, yaitu ada Magfiroh dan Utomo pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa keberagaman gender ini masih terdapat pandangan yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih mampu dan lebih pantas untuk menjadi pemimpin daripada wanita, serta menyatakan bahwa kesuksesan yang diraih oleh perempuan itu dianggap karena adanya faktor keberuntungan, serta sebaliknya bagi laki-laki yang menganggap bahwa kesuksesan yang diraih oleh laki-laki itu karena faktor kemampuan. Dan juga Darmadi pada tahun 2011 menyatakan posisi perempuan dalam anggota dewan itu umumnya juga masih disebabkan oleh faktor-faktor keluarga. Jadi untuk kompetensi dan sebagainya mungkin masih belum terlalu dikedepankan dibandingkan dengan koneksi antara keluarga tersebut. Nah, seperti itu kesimpulan yang didapatkan dari hasil revisinya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pada Agung saya persilakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ajukan. Ya, apakah ada pertanyaan? Kalau menurut saya sih udah cukup bagus ya. Udah, kalau dari artikel yang dikumpulkan dan pemaparannya sepertinya udah cukup siap. Mungkin karena juga udah dibahas sama Bu Diah ya. Tapi kan yang lain juga udah dibahas. Argumennya udah cukup matang, di hipotesis juga penjelasannya udah bagus. Kemudian pada saat hipotesis tidak terbukti diberikan penjelasan bahwa kemungkinan faktor gender atau direksi perempuan di Indonesia itu belum, secara data statistik belum mendukung atau belum terlalu mempengaruhi value karena masih ada faktor budaya di mana di Indonesia itu kan budaya patriarkinya masih kuat. Tadi juga dijelaskan jangan-jangan direksi perempuan itu ya murni given aja, bukan karena kemampuan, bukan karena dari kemampuan si direksi wanitanya bisa menjadi atau bisa memiliki jabatan direksi, tapi karena emang jatah, tanda petik jatah. Itu penjelasannya kan tadi kenapa tidak terbukti alasan. Ya seharusnya kayak gitu ya. Jadi buat yang lain juga, pada saat kita nanti atau kalian nanti menguji atau membuat skripsi, kalau kalian menemukan hasil yang tidak mendukung hipotesis kalian, itu sebenarnya bukan akhir dari dunia ya. Jadi tidak semua hipotesis itu memang harus terbukti. Kan logikanya pada saat penelitian kita itu empiris, kita kan menguji sebuah konsep atau dugaan yang sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah diuji juga. Jadi kontribusi penelitian kita apabila kita menggunakan pendekatan empiris itu adalah temuan kita itu nanti akan memperkuat atau mendukung temuan-temuan sebelumnya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau hipotesis kita terbukti sebenarnya itu biasa ya. Karena ibaratnya kita cuma meneruskan penelitian-penelitian yang terdahulu. Teori-teori yang udah dibuktikan di penelitian-penelitian terdahulunya kita buktikan lagi, terus kalau kita buktikan ternyata terbukti, oh berarti memang teori yang udah diuji itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, pada saat teori ini dibuktikan berkali-kali dan hasilnya itu konsisten, maka teori ini bisa diterapkan di dunia nyata, misal menjadi sebuah panduan pada saat membuat kebijakan dan lain-lain. Nah, ada kalanya nanti hipotesis yang akan kita buat itu ternyata tidak terbukti, dan sebenarnya nggak masalah.
Ya, jadi nggak harus hipotesis terbukti. Nanti tinggal bagaimana kalian menjelaskan di kesimpulan atau di analisis hasil kalian. Ada sudut pandang lain nggak yang menyebabkan atau yang bisa menjelaskan kenapa fenomena yang kita uji ini tidak terbukti seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian tadi kan di kelompok 10 memberikan argumen bahwa berbagai masalah mengenai pandangan terhadap direksi wanita di Indonesia terkait budaya dan lain-lain. Itu nggak masalah. Ya. Jadi besok kalau kalian skripsi hipotesis tidak terbukti itu nggak masalah ya, selama kalian bisa memberikan argumen yang cukup kuat kenapa tidak terbukti. Kemudian kalau saya sih masukannya satu aja, nanti di bagian deskripsi tolong ditambahi di bagian deskriptif ya, di bagian analisis dan hasil di statistik deskriptifnya, coba berikan perbandingan mengenai kinerja perusahaan yang ada direksi wanitanya dengan kinerja perusahaan yang nggak ada direksi wanitanya secara average. Nah, kinerja ini nanti bisa kalian terjemahkan menggunakan misal rata-rata laba atau rata-rata value. Tapi kalau kalian menggunakannya rata-rata Tobin-Skew itu agak kurang karena angka yang muncul di Tobin-Skew itu kan sebenarnya sulit untuk diinterpretasikan. Jadi silahkan diberikan perbandingan data laba aja. Rata-rata laba perusahaan yang ada direksi wanitanya di dalam sampel kalian dengan rata-rata laba perusahaan yang tidak ada direksi wanitanya. Dibikin grafik, dibikin gambar gitu. Jadi nanti pada saat kalian memaparkan data, kalian itu sudah memberikan pengantar kepada pembaca artikel kalian nanti. Ini loh, dari datanya aja, kita bisa lihat bahwa memang ada perbedaan data rata-rata kinerja dari yang ada direksi wanitanya dan enggak. Itu dari deskriptifnya. Tuh, jadi nanti bisa memperkuat temuan kalian. Paling itu aja. Untuk yang lainnya, saya rasa udah nggak ada masalah ya. Ini berarti nggak ada yang signifikan kan? Nggak ada, Pak. Terus alasan kalian gender variabelnya ada yang dummy, ada yang itu apa? Ada yang rasio. Kalau argumennya masih terkait dengan penelitian terdahulu sih, Pak. Saya sudah nyari-nyari di penelitian terdahulu, dan gender diversity memang pakai dua proxy itu, dan saya masih belum nemuin jawabannya sih, Pak, kenapa pakai dua proxy itu. Iya, sebenarnya kalau kalian cuma pakai satu dummy pun saya juga akan menyarankan untuk satunya pakai rasio, atau kalau misal kalian pakai rasio, kan saya sarankan tambahi satu buat dummy ya. Karena itu ya proxy robustness saja sebenarnya. Ya. Proxy robustness kayak profitabilitas pakai ROA gitu. Nah, ini bisa digunakan seperti itu. Nanti coba diujinya di tabel 4, tabel 5 itu diujinya satu persatu ya, jangan dummy woman dan P directornya dipisah dulu. Jadi model 1 misal dummy woman terhadap Tobin-Skew. Kemudian model 2 P director terhadap Tobin-Skew. Kemudian baru model 3 4-nya digabungkan kayak gitu. Model 3-nya seperti model 1 kalian dan model 4-nya seperti model 2 kalian. Jadi nanti ada 4 model. Gitu. Oke. Pak, sama boleh nanya, Pak? Ya, silahkan. Pas saya baca-baca gender diversity ini kan teorinya, maksudnya seberapa penting sih ada sebuah teori di dalam penelitian, di dalam artikel gitu loh, Pak. Soalnya pas saya baca gender diversity ternyata ada yang mengkaitkan dengan agency teori, structure ownership, dan juga ya tadi dengan resource based theory dan sebagainya. Maksudnya apa, emang inline harus keuangan kah atau bisa sama teori-teori yang lain, Pak? Nggak harus keuangan, jadi bisa menggunakan disiplin lain, tergantung perspektif yang ingin kalian bangun. Misal, kalau saya ingin menguji apakah
perusahaan yang dipimpin apakah gender direksi itu akan mempengaruhi keputusan beresiko yang diambil oleh perusahaan misalnya gitu. Nah, nanti kan bisa saya pakai sudut pandang misal apakah secara psikologis itu ada perbedaan karakteristik dari individu yang bergender wanita dengan individu yang bergender laki-laki terhadap pengambilan keputusan gitu kan. Jadi nanti pendekatannya bisa saya sambungkan menggunakan teori-teori yang ada di ranah psikologis. Itu juga bisa. Jadi sangat macam-macam. Makanya kalau kalian baca teorinya itu banyak, itu memang tergantung sudut pandang yang mau dibawa sama si penelitinya aja. Jadi nggak ada satu fix sudut pandang gitu ceritanya. Oke. Yang jelas memang harus ada dasarnya. Kalau kita cuma ngomong harusnya perempuan itu akan menaikkan nilai perusahaan. Nah, kenapa? Ya pokoknya harus. Nah itu yang nggak benar yang kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Kalian diskusi kan kalian harusnya kan misal masing-masing orang kan dikasih tema. Kira-kira ada hubungan nggak ya gender diversity terhadap nilai perusahaan? Nah, masing-masing dari anggota kelompok kan mungkin akan memberikan pendapat yang beda-beda. Nah, nanti kan dari pendapat itu bisa dikaji apakah ada dukungan teorinya dan lain-lain. Ya. Kalau saya sendiri kenapa sukanya penelitian-penelitian yang berbau keperilakuan karena saya suka mengeksplor atau menggabungkan berbagai macam teori dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi nggak cuma keuangan aja, karena kalau keuangan kan cuma itu doang temanya kan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri untuk kelompok 10, kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya.